Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini, Kiai Haji Haris Akam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Ya, kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Saputra Ramadhani di Riau. Mari kita simak bersama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Al-Faqir Saputra Ramadhani, berasal dari Riau. Pertanyaan yang pertama, apakah orang yang berselawat kepada Nabi itu sama seperti membaca Al-Quran? Artinya dengan menggunakan kaidah-kaidah membaca Al-Quran semestinya, dengan ahkamnya, dengan sifatnya, dengan makhrajil hurufnya. Yang kedua, apakah orang yang berselawat kepada Nabi hanya mendapatkan pahala saja, atau ada keutamaan-keutamaan lain di dalamnya? Yang ketiga, apakah bukti cinta kepada Nabi hanya sekedar membaca salawat kepada Nabi saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saputra Ramadhani di Riau atas pertanyaannya. Pak Kiai, kita jawab dua pertanyaan dulu. Dari Mas Saputra, yang pertama adalah apakah orang yang bersolawat itu sama dengan mungkin pahalanya begitu ya dengan membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua, apakah orang yang bersolawat kepada Nabi hanya mendapatkan pahala saja atau ada keutamaan lain di dalamnya? Silahkan Pak Kiai. Iya, jadi sedikit tadi di segmen pertama kita sudah jawab. Jadi kalau boleh dibuatkan sebuah kaidah, fakromastatoktum, bacalah salawat itu sesuai dengan kemampuanmu. Mbak Mila dan para pemirsa, ada kisah yang menarik. Seorang yang dalam kesehariannya itu membaca salawat. Jadi dia bekerja, dia berjalan di rumah, semua selalu saja karena kecintaannya kepada Nabi, maka dia suka membaca salawat. Tetapi suatu saat karena dia sewa sampan, menghantarkan orang dari pinggir ke pinggir kali yang lainnya itu, maka dia menyeberangi orang-orang yang para tolabah, ahli ilmu gitu. Ahli-ahli ilmu itu menegur dia karena dia membacanya itu tidak tepat dalam kaidah baca Al-Quran gitu. Jadi dia mengatakan Allahumma shollu ala Muhammad gitu. Allahumma shollu ala Muhammad, Allahumma shollu ala Muhammad. Orang yang alim ini bilang, ya, dia bilang sholli ala Muhammad, la takul shollu, sholli ala Muhammad, jangan kau bilang shollu gitu. Maka dia terima kasih diberikan pemahaman bahwa dia salah baca. Dari sekian puluh tahun itu kecintaannya itu, tetapi dari sisi keilmuan salah dia membacanya. Kemudian dihantarnya ke pinggir dan orang itu kemudian naik kapal laut, ya. Maka si pesampan ini, tukang sampan ini tadi lupa apa ya yang diperbaikinya itu. Dia nggak ingat nih dari kata solu ke jadi soli itu, dia lupa. Akhirnya dia lari ingin menanyakan itu lagi, tolong diulang sekali lagi gitu. Tetapi dia tanpa sadar dia jalan terus di atas laut. Jadi menapaki lelautan sampai dia ke perahu yang besar. Tolong Pak Ustadz diulang lagi. Mengucapkannya itu apa tadi yang kau perbaikinya? Maka orang-orang alim yang menggunakan jubah itu, dia lihat orang ini, pesampan ini lari di atas air. Maka orang-orang itu mengatakan, ya ikra'is salawah. Aina makulta, kau baca salawat saja, kau apa saja yang kau mau baca, karena manzilatukum aula minni, kedudukanmu lebih tinggi dari aku. Rasanya itu tadi ya, rasa cintanya ya. Cinta itu.
kata yang mengajarkan dari sisi bahasa, kau baca terserah dah, kau baca apa saja. Kedudukanmu itu lebih tinggi dari aku. Karena dia mengejar itu di atas kali, dia nggak tenggelam. Nah dari sini ya Ustadz Ramadhani ya di Riau ini, kita di masyarakat itu mengajarkan orang untuk cinta Nabi, untuk membaca salawat ala qadri ukulihim. Ya, atas kemampuan akal mereka, ala istita'a alaihim, bagaimana mereka mampunya mengucapkan di mana. Yang penting itu dari sebuah ekspresi cinta gitu. Maka itu yang punya nilai tinggi gitu. Memang bagus, bacaannya bagus. Kemudian kecintaannya berkemas dengan cinta, wah itu luar biasa. Oke, tapi ya pada akhirnya ya namanya ibadah itu juga semampunya kita ya Pak Kiai ya. Iya. Termasuk dalamnya bersolawat tadi ya. Jadi kalau kemudian keutamaan yang kita bisa dapatkan pada saat bersolawat tuh selain pahala Pak Kiai, itu apa saja Pak Kiai? Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutnya, kalau tidak salah ada 20 keutamaan. Masya Allah, 20 keutamaan orang yang membaca sholawat. Pertama, muwafaqatullah alaiha. Ya, kita menyamakan diri dengan Allah dalam membaca salawat. Yang kedua, muwafaqatul malaikah. Kita menyamakan dengan malaikat dalam membaca salawat. Yang ketiga, imtithalu amrillah. Kita melaksanakan ketaatan. Sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolat pada kalian ketika kita baca salawat itu namanya imtithalu awamirillah. Yang keempat, istijabatud doa. Kalau pengen doanya diterima, baca salawat. Jadi maaf nih, kan ada orang berdoa itu benar-benar mintanya sama Allah, tetapi etikanya yang kurang dia paham. Dia langsung gini, ya Allah, hambamu ini dalam susah, dalam terjepit, tidak punya kemampuan. Kalau saja kau berikan, ulurkan tanganmu, maka sesungguhnya hambamu ini bisa melakukan segala sesuatu atas izinmu gitu. Dan hambamu ini akan menambah rasa syukur ke atas karunia yang kau beri. Itu bagus dong. Tetapi dari sisi etika kurang. Orang yang berdoa itu pertama membaca hamdalah. Ya, kemudian membaca salawat Nabi. Nah, setelah dia membaca salawat Nabi, baru dia meminta hajatnya. Ya, hajatnya itu salah satu yang keempat adalah ya istijabatud doa. Bisa menjadi. Nah, yang kelima itu sababun litaqarrubi ilallah. Bisa menjadi sebab mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan taqarrub ilan nabi, yang bisa mendekatkan kita kepada Nabi itu adalah dengan kita membaca salawat. Ada hadis lain yang menjelaskan bahwa akrobul abdi ya yaumal qiyamati man aktsara salatan alayya. Orang yang paling dekat denganku nanti di yaumil kiamah, orang yang paling banyak baca sholawat. Jadi kalau kita tanya ini, saya, Mbak Mila atau kameramen yang paling dekat dengan Tuhannya, maka jawabannya sekarang sudah bisa ditentukan siapa di antara kita yang paling dekat. Hari ini siapa yang paling banyak baca sholawatnya, maka dia yang paling dekat. Nah itu di antara 20. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi. Ya. Pak Kiai, menarik pembahasan kita, tapi ternyata kita harus jeda terlebih dahulu. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.